Baik, silakan. Nisa. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Tolong Darus dipimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Kita absen dulu ya. Darusami, Hadir, Bu. Isna Nur Hasana, Yuli, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Rifai. Rifai ada? Rifai Ada dia ya? izin, Bu. Bentar lagi masuk, Bu. Udah, kita mulai aja ya. Ya, Bu. Udah keluar tampilan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan fikih. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menguraikan sejarah perkembangan fikih, periode ijtihad, taklid, kemajuan dan kebangkitan fikih setelah era taklid. Adapun kompetensi dasar kita kali ini yang pertama menelaah sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih. Yang kedua, menyajikan pertumbuhan dan perkembangan fikih. Nah, dalam sejarah perkembangan fikih ini, kita akan membahas tentang yang A, periode ijtihad, yang B, periode keemasan, yang C, periode taklid, yang D, kebangkitan fikih setelah era taklid. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, seperti minggu kemarin, harus disimak ya dan dimengerti. Nanti di akhir ada pertanyaan. Yang A, periode ijtihad. Ijtihad berasal dari jaha, yajhadu, jahat, yang berarti upaya, usaha. Menurut istilah, ijtihad adalah meluangkan kesempatan dalam usaha untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari dalil syariat. Nah, di sini ada yang mau baca pengertian ijtihad, anak-anak ibu semuanya. Ada yang mau baca? Saya Bu, Isna. Ya, Isna, baca ya. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Perjalanan ijtihad dalam perkembangan pembentukan fikih dilihat dari segi sejarah, maka ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta generasi berikutnya.
Nah, jadi perjelas bahwa ijtihad itu adalah sebuah usaha untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Nah, adapun ijtihad pada masa Rasulullah bahwa pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan fikih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh dan melatih para sahabat untuk melakukan ijtihad. Bahkan Nabi mendorong para sahabat untuk berijtihad dengan menggambarkan ganjaran bagi orang yang melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian dia berijtihad dan ternyata benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ijtihadnya keliru, maka untuknya satu pahala. Nah, adapun ijtihad pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini, ijtihad mulai benar-benar berfungsi sebagai alat penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus dalam masyarakat Islam yang hukumnya tidak secara jelas dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk itu muncullah para sahabat terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai pelopor dalam melakukan ijtihad. Nah, pada masa sahabat ini penggunaan ijtihad lebih ditekankan kepada metode mahfud dan qiyas. Karena dengan metode ini sudah dapat menjawab terhadap permasalahan yang muncul. Nah, yang B, periode keemasan. Siapa yang ingin baca? Ada yang ingin baca? Saya aja, Bu. Oke, Darus. Yang B, periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam yang pertama. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Oke, nah jadi periode keemasan ini dimulai pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat. Nah, ciri khas yang menonjol dari periode keemasan ini adalah semangat ijtihadnya yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuannya berkembang. Nah, pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'i sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing ahli. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi. Nah, setelah periode keemasan muncullah periode taklid. Di sini ada yang ingin baca? Periode taklid, ada yang ingin baca? Fitri, Bu. Ya, silakan. Periode taklid. Taklid ikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin periode sebelumnya. Periode ini dikenal dengan sebutan periode cara membabi buta. Nah, taklid ini mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber dan alasannya. Jadi di periode taklid ini lebih kayak penurunan masa kemunduran. Oke, selanjutnya.
Pada masa periode tahlil ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk ringkasan dari buku-buku yang terpandang dalam mazhab tanpa menguraikan tujuannya. Dan juga setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Nah, hal ini pun berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah secara mandiri. Jadi pada periode tahlil ini dia hanya membuat ringkasan-ringkasan yang sudah ada sebelumnya tanpa tujuan yang jelas. Yang D, kebangkitan fikih setelah era taklid. Nah, setelah mengalami kemunduran, beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi pada abad ke-19 Masehi. Muncullah gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyerahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dipelopori oleh Ibnu Taimiyah bersama dengan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, seruan Taimiyah untuk menghidupkan kembali tradisi ijtihad atau kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan hadis, sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam selanjutnya. Pada periode inilah gerakan-gerakan pembaruan hukum Islam muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, kebangkitan fikih setelah era tahrih ini balik lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Tentang periode ijtihad, taklid, kemasan, dan kebangkitan setelah era taklid, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Yang lain? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada kelihatan tugasnya? Kelihatan? Ada, Bu. Nah, silakan dipilih mau menyelesaikan nomor berapa. Siapa nomor 1? Harus nomor 1, Bu. Oke. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Tri, Bu. Tri. Nomor 3. Siapa nomor 3? Nomor 4. Yuli, Bu. Oke. Nomor 5. Yuli, nomor 5 Isna. Oke. Pak udah datang? Belum, Bu. Dia kehujanan ya, Bu. Oh, kehujanan. Oke. Ibu kasih waktu. Kalian maunya berapa menit? 2 menit aja, Bu. Yang lain? Sepakat 2 menit? Iya, Bu. Oke. Silakan dikerjakan.
Sudah? Ya, Bu. Yang lain? Isna, Sudah, Bu. Yuli. Sudah, Bu. Oke. Nomor 1. Darus, baca soalnya dan jawab. Bu, sebutkan abad keberapakah periode taklid muncul? Yaitu pada abad ke-10 Masehi, Bu, atau 11. Oke, coba kita lihat ya, betul nggak? Bu. Periode mana taklid kemasan. Kamu jawabnya abad berapa tadi? 10? Ya, Bu. Tapi yang benarnya abad ke-7. Abad Oke, nggak ke-7. apa-apa. Nggak apa-apa. Nomor 2. Siapa tadi? Putri ya? Fitri, Bu. Oh, Fitri. Iya, sorry. Alhamdulillah. Ya boleh. Dua ciri khas yang terdapat dalam periode keemasan. Ciri khas pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi lama sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Oke, ya betul. Bahwa ciri khas yang terdapat dalam periode keemasan ini bahwa ijtihadnya sangat tinggi di kalangan ulama. Yang nomor 3, oh nggak ada ya nomor 3. Ibu aja yang jawab. Sebutkan abad keberapakah Islam bangkit kembali klik bawah pada abad ke-19 Masehi. Ya. Secara membabi buta. Oke, yang nomor 5. Isna. Ya, Bu. Nomor 5, sebutkan pengertian ijtihad. Nah, ini menurut saya, sepemahaman saya. Ijtihad itu adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya usaha itu dilaksanakan oleh ulama yang dimana mereka memutuskan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dijumpai dalam Al-Quran tersebut. Ya, betul. Bahwa ijtihad itu adalah untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Disebut dengan ijtihad. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum kurang jelas tentang masalah ijtihad, kemasan, taklid, dan kebangkitan fikih setelah era taklid. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Nggak ada, Bu. Ada? Kalau tidak ada, cukup sampai sekian. Ini minggu terakhir kita ya. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dan Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?
Ustadz, gimana Ustadz? Apakah langsung lanjut Ustadz? Silakan dilanjut.